Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma ittakhadhtumul ijl. Tsumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kita baca bersama dari wa id faraqna wahid itsnain tsalatsa wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ما عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Boleh. Mana sudah dari ikhwan ya, boleh dari akhwat. Uci Pak. Puternya di sini. Wa
Yes. Yang mana kita mim ba وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون فعفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم
Oke, Alhamdulillah. Syukran, Bapak Ibu saudara sekalian, sedikit insyaallah ini yang disampaikan juga saat tahsin guru kemarin ya. Grade minor aja yang dapat ya. Mayor kita kan dulu sudah, berarti mayor itu sudah beberapa kali ini nggak tahsin ya, berarti gurunya 2 pekan 3 pekan ini. Libur camping pertama, yang kedua 2 pekan berarti. Kedua kemarin kita supervisi. Soalnya yang disampaikan masih sama ya, mengingatkan kembali untuk huruf-huruf yang tipis, yang tebal. Kemudian untuk syiddah, rokhawah, bainiyah itu harus lebih hati-hati. Huruf yang mengalir, huruf yang tertahan juga di awal ada, dan huruf-huruf ini biasanya terdengar lebih jelasnya gitu ya, sifatnya mengalir atau tertahan. Kemudian jahar atau hamas itu ketika dia bersukun, bertanda sukun gitu ya. Ketika hurufnya sukun. Di awal kita ayat 50, wa iz. Di sini huruf zal adalah huruf, dia memang hamas ya. Hamas yaitu tertahannya nafas, tapi dia rokhawah ya. Tapi dia rokhawah, mengalir suaranya. Wa iz. Jadi nggak boleh tertahan suara, nggak boleh syiddah. Wa iz faraqna wa iz. Nah, jadi harus dialirkan suaranya. Jadi nggak boleh terhenti, nggak boleh bacanya wa iz faraqna, nggak boleh wa iz fa ada suara mengalir. Kemudian untuk qaf, ini qalqalah yang kemarin kita bahas lumayan panjang gitu ya. Dan memang masih ada perbedaan-perbedaan di guru-guru tahsin juga, terutama perbedaan cara penyebutannya. Kalau untuk teori insya Allah semuanya sama gitu ya. Yang pertama, tidak menyerupai harokat fathah, kasroh, dhammah. Jadi nggak boleh farokona, nggak boleh seperti menyerupai harokat huruf hidup ya, harokat fathah, kasroh atau nggak boleh farokuna, farokina. Nah kemarin beberapa guru itu mengingatkan untuk dimiringkan gitu ya, agar tidak menyerupai harokat. Faroko kok di kok, wa iz farokna, tetap tebal gitu. Farokna. Dan kemarin juga ada bahasan tentang penambahan hamzah. Nih kita masih cari-cari ya. Kemarin saya sampai Yasir cari mendengar beberapa video dari beberapa guru gitu ya, walaupun sekilas yang saya sendiri simpulkan, nanti bisa jadi bahan diskusi ya. Yang saya sendiri simpulkan, dan ini kemarin juga saya sampaikan ke teman-teman grade minor, itu yang menyerupai hamzah ketika pita suaranya tertutup, karena huruf hamzah ini kan huruf tenggorokan yang paling dalam gitu ya, a a a gitu. Dan ini huruf jahar, syiddah, beda dengan ha. Kalau ha walaupun dia sama, tapi dia hamas dan
rokhawah dia. Jadi kalau kita sukunkan masih ah, ih. Tapi kalau hamzah i, u, a. Jadi berhenti dan menutup pita suara. Nah, di sini yang menurut guru kemarin tuh sampai menutup pita suara gitu ya. Wa iz faraqna gitu, sampai nah ini wallahu alam ya, nanti kita coba sama-sama pelajari. Kemudian faraqna bikumul lamnya hati-hati tipis ya. Biasanya setelah dhammah itu kita bacanya tebal. Bikumul mul tebal gitu ya. Lamnya tipis. Bikumul ba tipis. Ini huruf ba yang juga sering terdengar tebal gitu ya. Ba bikumul ba, padahal dia tipis. Bikumul ba, jangan sampai kita tebalkan. Bikumul bahro, ro-nya baru tebal. Tafkhim. Fa'anja. Nah, untuk ikhfa ini sudah berada di makhraj setelahnya. Dengungnya berada di makhraj setelahnya. Berarti di huruf jim. Jim nanti lebih mudah kita cari makhraj yang sama, yaitu ya. Fa'an. Jadi ke makhrajnya ya, tapi menyebutkan huruf jim. Fa'anja ja fa'anjainakum. Ingat, ya itu juga hurufnya termasuk huruf layin ya, huruf yang lunak, tapi juga harus jelas disebutkan. Jainakum nggak hanya sekedar jainakum gitu ya, tapi ada jainakum, lembut diucap. Kemudian sifat baniyah huruf mim. Fa'anjainakum wa, ada sedikit tertahan dan sedikit mengalir. Di tengah-tengah ya, antara tertahan dan mengalir. Setengah tertahan, setengah mengalir. Kemudian sukun huruf ghain. Wa'ag. Ghain ini hurufnya jahar, tertahan nafas, tapi dia rokhawah, mengalir suaranya. Jadi dialirkan. Wa'aghraqna dialirkan. Wa'aghraqna ala. Kemarin kita sedikit bahas juga di hamzah ya. Hamzah ini a, jadi wa'aghraqna ada penekanan atau pita suaranya paling enggak menyempit untuk menyebutkan huruf hamzah. Jadi enggak wa'aghraqna sekedar mengangkat aja, enggak. Menyempitnya pita suara. Ala fir'auna itu juga bainiyah, setengah tertahan setengah mengalir. Fir'auna wa antum. Posisi lidahnya sudah berada di pangkal gigi seri atas. Ta di makhraj ta. Libur. Terus. Apa libur? Oh, karena saya izin. Karena rencananya mau masuk kata Bu. Nanti sedikit ya. Wa aghraqna ala fir'auna wa jadi dengungnya sudah berada di ta. Nah, ini sebagian juga ada perbedaan juga di antara guru. Ada yang wa antum
wa antum gitu bacanya. Jadi ujung lidahnya sudah menempel ke pangkal pangkal gigi seri atas, nempel. Anta an jadi ujung lidahnya sudah menempel di makhraj ta. Anta antum Jadi yang benar dua-dua. dua-dua Tapi kalau di Umi tahsin yang nempel. tahsinnya nempel. Wa antum gitu kalau di kan memang nun kan nun dengan ta cuman samar. Ikhfa itu kan kemarin secara penjelasan samar-samar dengan dengung biasanya. Tapi kalau dari yang kemarin kita cari bahasa Arabnya khaufa, ikhfa, itu takut gitu. Kayak suara orang takut gitu. Orang takut kan suaranya hilang-hilang, dengung-dengung semua gitu kan. Kayak kadang kalau kita mau bicara sama orang yang takut tuh kita tenangin dulu karena kita nggak bisa dengar semuanya dengan jelas gitu. Samar, samar-samar dengan dengung. Wa tapi ada memang sebagian guru dan itu menyebutkan belum menempel karena kalau kita bacanya wa antum itu jelas banget nunnya gitu. Nggak samar gitu. Insyaallah, tapi insyaallah semua benar ya, tergantung nanti kita tahsinnya ke siapa. Kita lihat dulu, kita dengar dulu metode apa. Kalau di Al-Had yang nggak nempel kan ya? Oh nempel setelahnya. Tapi wa antum atau wa antum. Nah, yang kedua berarti. Yang kedua. Itu ini sebenarnya sama-sama nempel. Wa antum dengan wa antum semuanya nempel. Saya nyebutkannya sama-sama nempel. Cuman perbedaannya di bunyinya aja. Makanya semua teori itu guru menyampaikan pasti sama. Cuman praktek setiap guru tuh beda. Kita sebagai murid kadang agak jadi ya uh, jadi yaitu jatuhnya di apa kemarin tamyiz ya untuk murid yang belajar tuh jatuhnya ke sana. Kecuali nanti memang kalau kita ambil sanad itu memang harus ke gurunya yang kita ikutin di awal harus satu aja. Kalau ambil sanad harus satu ya. Harus satu. Tujuannya ke siapa gitu. Sementara kita kan tujuannya memang gurunya bersanad tapi banyak banget gitu. Banyak banget guru-guru yang bersanad. Kadang ulama juga membedakan dari segi usia, kadang ada segi usia membedakan oh yang sepuh, yang senior ini ketat banget gitu. Kalau ngambil sanadnya yang ini masih bisa agak longgar tapi tetap diberikan pemahaman yang lebih. Kadang ada seperti itu kita di diinfokan oleh guru-guru atau teman-teman yang sudah banyak mengambil sanad. Jadi tetap kepada makhraj berikutnya dengan didengungkan gitu ya. Wa antum tapi nggak terlalu nempel ke nun akhirnya gitu ya. Bukan wa antum tapi samar-samar dengan dengungnya. Memang alat itu kan kita di diarahkan untuk ke dokter Aiman itu ya untuk tahsinnya. Kalau penjelasan memang dari dokter Aiman itu kalau kita membacanya wa antum itu khawatir menjadi idhar gitu. Jadi jelas, tidak ada samar-samar. Entah ya, Allah alam bisawab, guru-guru yang lain mungkin mengambil jelas punya punya ilmu juga ya yang mendasari bacaan. Wa antum zalimun. Huruf-huruf itbaq hati-hati harus tepat dan jelas. Wo, wo, wo harus melekat pangkal lidahnya ke langit-langit. Wo, wo. Wa antum zalimun. Tsumma afauna ankum min Nah, ini
Nanti kita coba bantu arahkan ya beberapa anak-anak kita termasuk yang kemarin jadi evaluasi itu ketika ada anak kita yang belajar di rumah, privat di rumah tapi menggunakan metode lain gitu ya. Nah, nanti kita coba bantu sosialisasikan ke guru-guru ya. Insya Allah. Hari ini ada rapat nggak ya siangnya? Belum tahu ya. Nanti kita coba sampaikan. Kalau nggak nanti kita by data siapa aja yang di rumahnya privat dan menggunakan metode apa aja. Karena kadang ada di sini dengung yang summa afauna ankum mim ba'di. Nah, di iklab atau ikhfa syafawi mereka bibirnya nggak rapat gitu. Mim ba'di gitu biasanya. Entah itu iklab atau biasanya ikhfa ya, ikhfa syafawi. Apa ya contohnya ya? Hmm, Apa contohnya, Sob? Nah, yang ba, mim sukun bertemu ba berarti. Ya, tahu? Nah, kuntum itu kadang kuntum bihi tamtarun. Jadi nggak dirapatkan. Jadi kita sama-sama sepakati dirapatkan semua ya. Mim sukun bertemu mim, mim sukun bertemu ba, nun sukun bertemu ba, nun sukun bertemu mim. Jadi empat ini semua bibirnya harus dalam posisi rapat. Rapatnya ke huruf mim ya, bukan dilipat ke dalam. Jadi khawatir kita ingatkan anak-anak untuk rapat. Jadi dia bacanya summa summa afaun angkum mim, itu nggak rapat tuh, tetap dilipat ke dalam, jangan dilipat. Nanti kenapa ditegur aja. Ya, rapat huruf mim aja gitu. Kenapa kita instruksinya rapat? Karena eh, penjelasan makhraj mim dan ba itu kedua bibir dengan rapat gitu. Jadi penjelasan dari awal memang kedua bibir dengan rapat. Rapatnya rapat biasa gitu. Rapat kalau guru dulu menjelaskan rapatnya ya rapat mingkem, kita mingkem. Makanya kita mingkem gini nggak dilipat kan kalau kita mingkem biasa gitu ya. Biasa rapat biasa. Itu juga dibantu nanti angkum mim ba'di dzalika ba'di, lagi-lagi ada huruf-huruf bainiyah. Nanti huruf bainiyah ini memang Hafiz. Bagi. Oh, 5 masih ya. Oh, oke. Sama nanti Iya. itu di sesi pertama di slide 3 beda rekod kalau 5 itu bisa itu kelas 5 jam 9 biasa 9 10 11 ya kelas 6 Oh, kelas 2 latihan ya berarti ya ke atas. kelas 2 kelas enggak yang ada kelas 5 apa Apa lagi? kelas 3 Oke, saya izin ya. Insya Allah boleh kita selesaikan sedikit ya untuk yang kita ada kumpul lagi enggak? Tidak Nggak ada. bisa.